Shalom. Shalom. Cuma 5 orang. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru semuanya. Haleluya. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita sudah ada di hari pertama di tahun 2023. Lihat orang yang ada di samping, katakan selamat datang di tahun yang baru. Haleluya. Saudara bersukacita siang hari ini, amin. Kita ada di rumah Tuhan, kita ada di dalam anugerah Tuhan, dan kita ada di dalam hadiratnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari tanggalkan beban kita pagi hari ini, siang hari ini, dan kita arahkan hati kita menyembah Tuhan. Saudara exciting, amin. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang exciting menyembah Tuhan siang hari ini. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang besar. Katakan Allahku dahsyat, Allahku hebat. Sambil angkat kedua tangan kita mau nyatakan kebesaran Tuhan pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita nyanyikan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mari yang di balkon juga angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami deklarasikan siang hari ini Tuhan. Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Kau yang kami tinggikan siang ini Tuhan. Hati kami memuji Yesus. Segenap hati aku memuji. Segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalam
13. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Alu-alukanlah raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai. Kami bangga punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur hari ini Engkau bawa kami ada di tanggal 1 Januari 2023. Kami katakan semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di rumah-Mu di hari pertama di tahun ini. Kami tahu Engkau juga ada di tempat ini ya Roh Kudus. Terima kasih kami mau katakan kehadiran-Mu segala-galanya bagi kami. Kalau Engkau ada di tempat ini pada siang hari ini, Engkau pasti melawat kami. Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti memulihkan kami. Engkau pasti menyembuhkan kami. Engkau pasti berikan kekuatan, berikan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ibadah di awal tahun 2023 menjadi ibadah yang sangat bermakna bagi kami. Semua kami tanpa terkecuali hari ini punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kami. Biar Engkau sendiri Tuhan melakukan apa yang Engkau mau kerjakan pada ibadah siang hari ini. Seperti yang Engkau mau, Roh Kudus terjadi dalam ibadah siang hari ini. Dan kami mau tabiskan ibadah siang hari ini. Dari awal sampai akhir, biar jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Tuhan, semuanya darimu,
pujian syukur, pujian syukurku ku serahkan padamu. Pujian syukur, pujian syukurku ku serahkan padamu. Bisa lebih baik lagi, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita. Bersama katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir bunga. Karena apa? Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Jemaat Tuhan siap? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Oh, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Oh, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir bunda. Karena apa? Karena apa? Yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Raha Betani siap? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Oh, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Oh, kesetiaanmu besar di dalamku. Oh, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. 2023 kami tak pernah takut Tuhan. Di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Oh, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan. Are you ready? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Yesus, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Oh, kesetiaanmu besar di dalamku. Oh,
saya bilang Immanuel, saudara dengan iman yakin katakan Allah beserta dengan saya. Amin. Setuju? Semua taruh tangan di dada seperti ini. Sama-sama dengan saya waktu saya bilang Immanuel, saudara katakan Allah beserta saya. Amin. Immanuel. Allah beserta saya. Immanuel. Allah beserta saya. Immanuel. Allah beserta. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Mari deklarasikan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kami mengangkat tangan kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua umat pemenang, tepuk tangannya sekepala. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kau Immanuel yang selalu menyertai kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Semua lambaikan tangan sama-sama. Yang di balkon bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Kami teduhkan hati kami siang ini Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu. Kau termulia, termanis dalam hidup kami. Makasih untuk hari yang baru di tahun yang baru.
Kami ada dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Ku ada dalam kemuliaan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku ada bukti penebusan-Mu oleh kuasa darah-Mu. Bersama kita katakan, ku temukan anugerah yang benar. Kau berikan hidupmu sebagai korban-Mu. Segala dosaku, Kau berikanku hidup yang baru. Oh mulia, mulia kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau berikanku kemuliaan-Mu. Kami bersyukur buat kemuliaan-Mu. Ku ada, ku dalam kemuliaan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku ada, kami sadari ini bukti kasih-Mu Tuhan. Kau tebus kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Ku temukan anugerah yang ajaib. Benar, Kau berikan hidupmu sebagai korban.
paling berharga dalam hidup kami. Kau berikan hidupmu sebagai korbanmu. Lagi katakan, ku temukan. Your hands to Jesus. Angkat tanganmu bagi Yesus. Menebus segala dosaku. Kau berikanku hidup yang baru. Tempat ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami bernyanyi. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau berikanku kemuliaan-Mu. Menebus kami Tuhan. Menebus segala dosaku. Kau berikanku hidup yang baru. Menyanyikan-Mu. Dia kasih-Mu mengubah hidupku. Kau berikanku kemuliaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau berikanku kemuliaan-Mu. Ku kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, foreverless. We will sing your praise, Lord. Praise your name, oh praise the name of the Lord our God.
teguhkan suaramu sembah. Haleluya. Di sepanjang hari-hari kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Dimulai dari hari yang baru, tahun ini kami teguhkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami teguhkan hati kami untuk ada di hadirat-Mu setiap waktu, menikmati kemuliaan yang Kau sediakan. Kebenaran-Mu itu yang menopang kami. Kami sembah, kami sembah di hari yang baru ini. We praise, we give you the best of our life. Nyanyian syukur yang terbaik dari hati kami. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa ada bersama kami. Allah sumber kekuatan untuk menjalani hari esok kami. Kaulah sumber damai sejahtera untuk berjalan di depan kami. Mari terhubung dengan Roh Kudus saat ini. Sebab Kau yang kami perlukan Tuhan, sebab Kau yang kami butuhkan Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali kami berjalan dalam tuntunan hadirat-Mu. Tiada yang lain Tuhan selain kami berjalan dalam tuntunan Roh-Mu setiap hari. Hinalamaya shandaras, kiraya dalamaya se. Umat Tuhan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Naikkan permohonan doamu di hadapan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau sepanjang hari-hari ke depan kami. Untuk berjalan dalam sukacita, berjalan dalam kemenangan yang Engkau sediakan, berjalan damai sejahtera di dalam-Mu. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Dia ada di dalam hidup kita. Dia Allah yang mendengar nyanyian doa kita. Haleluya. Sebab Dia hidup dan berkuasa. Kau melawat setiap kami saat ini ya Roh Kudus. Dimanapun kami duduk dan berdiri saat ini, Kau melawat setiap hati kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Semua kami berjumpa Tuhan pagi hari ini. Kau yang membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Kau yang membangkitkan iman kekuatan kami di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, saat ini Kau yang bangkitkan roh kami. Kau yang bangkitkan iman kami. Kau yang mengajari kami untuk tetap percaya Tuhan.
sebab itu kami percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagiku. Dan kami percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus. Your will be done. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus. Your will be done. Sing forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, oh Jesus. Your will be done. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serahkan
Biar hari pertama kami di tahun ini Tuhan, kami dedikasikan hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Korban pertama kami di tahun 2023 ini Tuhan. Hidup kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar seperti persembahan Habel yang naik dan menyenangkan-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan puji-pujian kami, penyembahan kami, hati kami yang mencari Engkau Tuhan. Itu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang besar atas kami. Kami percaya masa depan kami aman di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kekuatan-Mu Engkau limpahkan buat setiap kami siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau gembala kami yang sangat baik. Gembala agung kami yang akan terus tuntun kami ke tempat yang dimana itu tempat yang terbaik. Ada air yang tenang menanti kami. Ada padang rumput yang hijau yang terus Kau adakan buat kami. Untuk itu Tuhan siang hari ini, di atas kebenaran firman-Mu, mari tuntun kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di tahun ini, lepaskan itu buat setiap kami. Sehingga dalam tuntunan-Mu, kami akan mencapai semua yang Kau sediakan. Apa yang menjadi tujuan-Mu Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Kau memampukan kami untuk menyelesaikannya di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu di siang hari ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, bersama berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari yang luar biasa. Jarang akan terjadi lagi saudara ya, tanggal 1 di hari yang Minggu saudara, hari Minggu. Tanggal 1 bulan pertama di tahun yang baru kita rayakan di rumah Tuhan saudara, di hari Minggu. Mari kita lihat, kita masuk di tahun yang baru, perjalanan yang panjang menanti di depan kita saudara. Untuk itu siang hari ini, mari ambil apa yang Tuhan sediakan buat kita, amin. Dalam semua kegelapan yang bisa kita masuki di tahun ini, seperti apa kata dunia saudara, mari pastikan kita punya firman. Kalau kita berkata firman itu pelita buat kita saudara, ya akan tuntun langkah-langkah kita, amin. Untuk kita mulai sebuah perjalanan, saudara saya bilang bahwa perjalanan, mari taruh dalam mindset setiap kita bahwa bicara tentang perjalanan selalu bicara tentang sebuah proses yang panjang. Bukan proses yang pendek saudara. Bukan sebuah short time, short ride, short journey di depan kita. Tapi sebuah perjalanan yang panjang. Untuk itu saya bersyukur sekali dari tadi malam Ibu Gembala sudah mempersiapkan setiap kita saudara. Bahwa waktu kita mau menempuh sebuah perjalanan yang panjang butuh persiapan. Dan persiapan tergantung kepada diri kita sendiri. Kita nggak bisa berharap kepada orang lain, bergantung kepada orang lain. Karena perjalanan kehidupan kita sendiri membutuhkan persiapan kita sendiri, saudara. Setuju? Untuk itu mari siang hari ini, mari kita kembali ingat apa kata firman. Jaminan yang Tuhan berikan buat setiap kita sebelum kita mulai melangkah jauh, saudara, di tahun yang baru ini. Saya percaya saudara yang, terutama yang millennials ya, kalau posting story beberapa hari ini pasti akan menggunakan pattern yang sama, yaitu 1 strap 365, besok 2 strap 365, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman muda, biasanya kita berhenti di angka 5 atau angka 7. Selebihnya kita lupa saudara. Ya. Untuk itu pagi hari ini, siang hari ini, ya, sebelum kita mulai, jangan mulai dengan semua yang dunia, tradisi-tradisi dunia, saudara. Kita mulai dengan apa kata firman buat kita, amin. Jaminan
yang harus kita pegang sebelum melangkah lebih jauh di tahun yang baru ini adalah catat ini dengan baik. Allah kita adalah Allah yang setia. Itu saya renungkan saudara sepanjang minggu persiapan. Ini yang Tuhan taruh di hati saudara. Kata ini yang muncul, setia. Saya diskusi dengan Pastor Fani juga bilang hal yang sama, setia. Dan tadi ketika lagu-lagu dinyanyikan, kata-kata kesetiaan itu muncul, saudara saya percaya itu mau Tuhan buat setiap kita. Amin. Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam Ulangan 7 ayat 6-9 Alkitab berkata begini saudara. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa. Di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini hal yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Perhatikan ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Waktu Tuhan mencontohkan bangsa Israel dari perjanjian lama, saudara, kita lihat bahwa begini. Kesetiaan Tuhan bukan karena Israel punya hal yang baik, saudara. Bukan karena jumlah yang besar, bukan karena hebat dalam hal militer, bukan karena apapun yang mereka punya secara lahiriah. Tapi kesetiaan Tuhan karena apa yang dia janjikan, saudara. Bukan tentang apa yang Israel bisa miliki hari itu. Alkitab jelas berkata di ayat yang ke-8, bukankah kamu ini yang paling kecil di antara segala bangsa yang lain? Hati Tuhan terpikat bukan karena jumlah, saudara. Bukan karena apa yang kita bisa miliki secara lahiriah. Tapi mari lihat apa yang Israel alami. Dari perbudakan, dilepas, mujizat demi mujizat, penyediaan demi penyediaan, saudara. Hanya karena satu, Allah itu setia. Jauh sebelum bangsa Israel mengalami perbudakan, Kejadian pasal 15, ayat 13-14, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham. Firman Tuhan kepada Abram. Kejadian 15, ayat 13-14, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Sebelum jauh terjadi perbudakan di Mesir, sebelum jauh terjadi 10 tulah dan Israel dibebaskan sambil membawa banyak harta, saudara, jauh sebelum itu Tuhan sudah berfirman buat Abraham. Sehingga ketika waktu itu akan terjadi, Allah mengingat sumpahnya kepada Abraham. Itu yang harus kita pegang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Itu jaminan buat setiap kita. Untuk apa yang belum terjadi di depan kita, yang orang bilang masa sukar, masa sulit, masa gelap. Mari percaya pegang satu hal ini, Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Untuk itu saudara bukan terletak kepada apa yang bisa kita punya hari-hari ini. Bukan karena kita kaya, kita hebat, kita punya banyak relasi, kita punya jabatan, pekerjaan. Bukan karena itu. Tapi karena kita punya Allah yang setia, saudara. Bersyukur tadi malam, kalau saudara masih ingat yang hadir di malam ibadah akhir tahun, saudara. Persiapan yang pertama adalah persiapan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan pegangan kita akan kesetiaan Tuhan, saudara. Mari bangun hubungan itu, pelihara, jaga itu dengan baik. Terus ingat, sadari, yakini, percayai bahwa kita punya Tuhan yang setia.
Makanya firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui kekuatan. Bukan karena engkau punya kekuatan yang hebat, bukan. Alkitab berkata, karena Allah setia. Amin. Itu persiapan kita, saudara. Bahwa yuk perhatikan kembali. Di hari pertama ini, sudahkah kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara? Sudah kita rindu mencari Allah yang setia itu. Ya. Alkitab menggambarkan, saudara, menjelaskan dengan sangat luar biasa tentang kesetiaan Tuhan. Mari kita lihat. Mazmur 32 ayat yang ke-10. Ada 3 hal yang luar biasa tentang kesetiaan Tuhan. Saudara, Mazmur 32 ayat 10 berkata, banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara. Yang pertama adalah ada perlindungan dalam kesetiaan Tuhan. Saudara. Ada perlindungan. Kita nggak bisa lihat dengan mata kita secara jasmani. Tapi tanpa kita sadari, saudara, waktu kesetiaan Tuhan ada pada kita, itu ada pagar yang mengelilingi. Saudara. Mazmur 91 berkata, dengan kepaknya ayat 4, Tuhan akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Mari siang hari ini, saudara. Pastikan kau pegang kesetiaan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan itu pagar tembok buat kita, saudara. Perlindungan yang mengelilingi kita. Kesakitan diderita oleh orang fasik, tapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Mazmur 91 berkata, kau gak perlu takut dengan kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar, penyakit menular di kiri kananmu. Karena ada perisai dan pagar tembok. Semua akan menimpa yang lain, engkau hanya akan menontonnya, kata firman. Itu kesetiaan Tuhan, saudara. Yang kedua tentang kesetiaan Tuhan dari Mazmur 33, 18 sampai 22. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kenapa kita harus pegang kesetiaan Tuhan? Yang kedua, Mazmur 33, ayat 18 sampai 22 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Perhatikan ayat yang ke-22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kalau yang pertama berkata ada perlindungan, yang kedua saudara adalah ada penyertaan. Dalam penyertaan kesetiaan Tuhan, di situ ada kelepasan yang Tuhan sediakan. Di situ ada pemeliharaan yang Tuhan sediakan. Di situ ada pertolongan yang Dia sediakan buat setiap kita. Amin. Bukankah itu luar biasa, saudara? Berapa banyak yang mau disertai oleh Tuhan, saudara? Ada kelepasan. Mari imani, ya, imani, doakan dan imani bahwa semua belenggu-belenggu yang mengikat pribadi dalam rumah-rumah tangga, pekerjaan, hubungan, terlepas, saudara, di tahun 2023 ini. Karena Tuhan berjanji dalam kesetiaannya ada kelepasan yang Dia sediakan. Amin. Untuk kehidupan kita hari ini jangan khawatir. Dalam kesetiaan yang Tuhan punya, Tuhan janji ada pemeliharaan bagi setiap hidup kita. Dan bagi setiap permasalahan yang ada di depan kita, yang mungkin kita nggak tahu hari ini itu ada. Alkitab berkata, Dialah penolong kita, saudara. Ada pertolongan buat kita semua. Yang ketiga, kenapa kita butuh kesetiaan Tuhan, saudara? Mazmur 43 ayat 3-5 berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang ketiga saudara, kalau yang pertama ada perlindungan, ada penyertaan, yang ketiga ada tuntunan. Kalau dunia berkata di depan kita masa yang gelap, di faktor ekonomi, di sektor ekonomi ada sebuah masa resesi yang di depan kita. Saudara, kita berkata begini, suruhlah terang Tuhan dan kesetiaan Tuhan datang supaya aku dituntun. Amin. Ada tuntunan dalam kesetiaan Tuhan, saudara. Tanpa tuntunan kita akan gampang hilang arah. Kita akan melakukan semua yang kita suka. Kita akan coba sana, coba sini, melakukan semua yang kita anggap kita bisa. Tapi kita berkata, saudara, semua akan membawa kepada jiwa yang tertekan. Jiwa yang gelisah. Untuk itu pemazmur sangat menyadari bahwa dalam perjalanan kita semua butuh tuntunan. Amin. Untuk itu kesetiaan Tuhan ada buat kita, saudara. Supaya kita dituntun. Sama-sama katakan dituntun. Kita butuh itu, saudara. Jangan melangkah dengan kepintaran kita. Jangan melangkah dengan kehebatan kita. Tapi melangkahlah dengan tuntunan Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat. Mazmur 117 ayat 1-2 berkata, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara bisa lupa khotbah saya siang hari ini, saudara. Jangan lupa ayat ini, Bapak Ibu. Pegang dengan baik. Alkitab berkata, kasih Tuhan itu hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kalau di bulan Desember kita belajar tentang kasih, kita mempraktekkan kasih, hidup dalam kerukunan, kita terima kasih Allah yang memulihkan, membaharui kita, kemudian kita hidup dalam kasih dengan orang lain, saudara. Waktu kita mengalami kasih Tuhan yang hebat, mari tambah satu lagi di bulan Januari ini. Ada kesetiaan Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Tidak pernah dibatasi dengan waktu, tidak pernah berubah oleh zaman, saudara. Tidak akan pernah pudar dan luntur dan layu kesetiaan Tuhan. Akan tetap untuk selama-lamanya, saudara. Untuk itu kalau bagian yang Tuhan punya tidak pernah berubah, maka hari ini perhatikan diri kita dengan baik. Kalau bagiannya Tuhan tidak pernah berubah, kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak pernah berubah oleh zaman, selalu ada, saudara, buat kita. Maka Tuhan mau hal yang sama juga ada dalam setiap kita, saudara. Amsal 3 ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Kalau Allah kita Allah yang setia dan kita mau berkata, saya anak. Anak punya bagian, saya anak. Anak jadi ahli waris, saya anak. Maka pastikan kalau engkau anak, kau punya DNA yang sama. Amin. Bapak mana, orang tua mana yang gak suka lihat anaknya menerima semua kebaikan, hal yang sama yang orang tuanya punya, saudara ya. Orang tua puas kalau lihat anak-anak melanjutkan, melakukan apa yang baik yang orang tua lakukan. Sama saudara, kalau Tuhan kita kasihnya hebat, kesetiaannya tetap selama-lamanya. Tuhan berkata begini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Bicara tentang sesuatu yang berharga yang kita jaga, saudara. Seperti kalung yang mahal yang kita beli, kita taruh di leher kita, saudara. Perempuan terutama. Yang cantik, yang indah, yang kita jaga. Sama halnya siang hari ini, di hari yang pertama ini. Kasih dan setia jangan pernah kita tinggalkan, saudara. Amin. Karena sekali lagi, bagian Tuhan itu tetap, saudara. Kekal.
Tidak pernah berubah. Dalam semua pemberontakan yang bangsa Israel bisa lakukan, Allah akan terus ingat dengan kesetiaannya. Kembali selalu ditulis bahwa selalu setiap saat bangsa Israel waktu mau kembali mengaku dosa, bertobat. Di situ belas kasihan Tuhan turun buat mereka. Karena apa? Karena kesetiaan yang Allah punya. Saudara. Sama buat kita hari ini. Untuk itu Tuhan mau kita kasih dan setia, jangan tinggalkan kita. Sama seperti Allah kudus, dia mau kita kudus. Maka sama saudara. Karena Allah itu penuh dengan kasih dan setia. Dia mau hari ini kita juga penuh dengan kasih dan setia. Amin. Nah, mari kita lihat apa kata Tuhan tentang kesetiaan. Lukas 16 ayat 10 yang menjadi bagian kita saudara ya. Bagian yang Tuhan, bagian yang pertama saya bahas tadi sudah saudara. Pegang itu, ingat itu, ada perlindungan, ada penyertaan, ada penyertaan Tuhan, ada apa lagi saudara? Tuntunan Tuhan di sana. Nah, bagian kita saudara, mari kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-10. Alkitab bilang begini saudara, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bagian kita selalu bicara tentang persiapan yang kedua tadi malam, saudara, tentang pengelolaan. Itu bagian kita, saudara. Ya, bagian yang hari ini, di hari pertama ini, mari periksa kembali, sudahkah saya punya hal ini? Nah, kita bilang begini Bapak Ibu, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Selalu dalam kehidupan ini Tuhan mau begini, yuk belajar dengan hal kecil yang hari ini Tuhan percayakan di tangan kita. Sudahkah setia itu jadi nilai kita, saudara? Nah, menarik kata setia di Alkitab yang ditulis dalam Lukas 16 ayat 10 Bapak Ibu. Kata setia memakai kata asli, kata sifat dari bahasa Yunani, pistos. Yang menariknya Bapak Ibu, kata yang sama, kata bendanya iman, pistis, saudara. Menarik sekali Bapak Ibu. Ternyata kata setia dan iman punya kata yang sama. Jadi kata kesetiaan yang ditulis dalam Lukas 16 ayat 10 dan juga di Matius 25 yang tentang perumpamaan talenta saudara, adalah yang pertama, orang yang memegang iman dengan teguh. Makanya Amsal 3 ayat 3 tadi bilang begini, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Karena orang yang setia adalah orang yang memegang iman dengan teguh. Mengalungkan itu di leher, menganggap itu hal yang paling berharga dan dijaga dengan baik saudara. Orang yang setia artinya orang yang penuh dengan iman. Percaya kepada janji-janji Allah. Hari pertama di tahun 2023 ini pastikan ke orang-orang yang percaya tentang janji Allah saudara. Amin. Waktu Tuhan sekali berjanji, dia pasti ingat dan dia pasti menepati. Amin. Jadi mari saudara, orang yang memegang iman dengan teguh atau penuh dengan iman, percaya pada janji-janji Allah. Tapi menariknya saudara, kata setia, pistos tadi Bapak Ibu, punya dua pengertian lain yang saya ingin lepaskan di siang hari ini. Dan saudara periksa baik-baik, sudahkah kita jadi orang-orang tersebut. Pengertian yang kedua, kata setia adalah trustworthy. Dari kata pistos saudara, yang artinya dapat dipercaya. Makanya waktu digambarkan di Matius 25 tentang perumpamaan talenta, Yesus berkata hamba yang baik dan setia itu dipercayakan talenta. Hamba-hamba itu dipercayakan talenta. Karena kata setia artinya trustworthy, dapat dipercaya. Pengertian yang ketiga dari kata setia adalah can be relied on, dapat diandalkan. Setelah dapat dipercaya, yang ketiga dapat diandalkan. Jadi ternyata memiliki iman, penuh dengan iman gak cukup. Semua orang bisa berkata penuh dengan iman, percaya kepada Tuhan.
Tapi orang-orang yang pada akhirnya akan dikatakan engkau hamba yang baik dan setia adalah orang yang dapat dipercaya dan orang yang dapat diandalkan. Orang-orang yang terus mengerjakan tugas tanpa pengawasan. Orang-orang yang berintegritas dan jujur, loyalitas tinggi, tekun dalam apa yang dikerjakan, produktif. Orang yang punya kemauan dan inisiatif, saudara, digambarkan di perumpamaan talenta tadi. Setelah Tuhan percayakan 5 dan 2 dan 1, Tuhan itu pergi. Gak ada pesan apapun, gak ada perintah apapun. Tapi orang hamba yang baik dan setia, yang diwakili oleh yang diberikan 5 dan 2, mengerjakan, saudara. Dengan inisiatif, dengan sebuah kemauan, tekun mengerjakan apa yang dipercayakan, saudara. Sehingga dari yang 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2 lagi. Baru kemudian dikatakan engkau hamba yang baik dan setia. Jadi orang yang terus mengerjakan tugas tanpa diawasi. Orang yang terus berintegritas, jujur. Orang yang berloyalitas tinggi. Tekun dalam apa yang dikerjakan, produktif. Dan yang terakhir punya kemauan inisiatif. Bapak Ibu, kalau tentang firman ini saudara ambil nilai rohani ini dan saudara kerjakan di marketplace di tahun 2023 ini. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun resesi yang terjadi, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Karena kita kedapatan dapat dipercaya, dapat diandalkan. Saudara, kalau perusahaan pimpinan mendapati orang-orang seperti ini siap untuk dibayar mahal Bapak Ibu. Dapat dipercaya, dapat diandalkan, punya kemauan, produktif, melakukan dengan rajin, jujur, setia kepada perusahaan. Bapak Ibu coba bayangkan. Kalau saudara sebagai atasan, suka enggak saudara? Kalau saudara aja suka, apalagi Tuhan. Untuk itu hari ini periksa dengan baik hati kita. Periksa dengan baik hidup kita. Periksa dengan baik nilai-nilai kita. Sudahkah saya masuk dalam kategori orang-orang ini, saudara? Supaya terjadi keseimbangan. Kita bisa punya iman yang teguh, tapi mari lihat, fakta berkata resesi memang terjadi. Kegelapan sementara melingkupi, menguasai bangsa-bangsa hari ini, saudara, kata Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ada kegelapan yang menguasai, ada kesulitan, ada tantangan, itu sebuah fakta, saudara. Untuk itu akan sangat pincang kalau kita hanya berkata, saya penuh iman. Tapi kemudian kita nggak cakap dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan buat kita, saudara. Kita boros, kita lalai, kita nggak punya tabungan, nggak punya asuransi kesehatan. Kita berfoya-foya dengan semuanya, kredit, hutang. Dan kemudian berkata, saya percaya Allah menyediakan. Balance nggak Bapak Ibu? Balance nggak? Yuk jujur yuk. Waktu kita berkata saya punya iman, mempercayai Allah yang setia, ini nilai kesetiaan yang Tuhan mau kita punya. Produktif, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, dapat diandalkan. Saudara punya tabungan, punya asuransi kesehatan. Saudara, beberapa tips yang diberikan untuk kami di leadership, saudara, dalam excellent leader Bapak Ibu. Punya tabungan, punya asuransi kesehatan, tambah skill yang baru. Karena kemudian waktu hari-hari ini perusahaan orang punya skill yang banyak. Dia akan kemudian terus dipromosi, saudara. Karena hebat, dengan hire satu orang dia bisa melakukan banyak. Dan semuanya luar biasa. Jadi yuk terus perbanyak keterampilan kita. Perbanyak hal-hal baru yang kita kuasai. Itu akan menolong di masa resesi, saudara. Amin. Bukan sebaliknya, tahu resesi, tapi foya, saudara. Menghambur-hamburkan uang, foya. Ini mau kering, aduh itu menado banget Bapak Ibu. Tengking dalam nama Yesus. Biar enggak ada yang penting Mbak pinjam supaya orang lihat ada. Posting di story makanan, ternyata makanan orang lain yang difoto. Itu hal-hal yang perlu ditinggalkan, saudara. Sama-sama bilang ditinggalkan.
kubur jauh-jauh saudara. Kalau saudara belum kubur jauh-jauh, nanti April ada baptisan massal lagi, saudara baptis lagi saudara. Kuburkan itu lagi. Ya. Semua kepincangan kerohanian kita. Jangan manipulatif sama Tuhan, saudara. Kita terus bilang Allah menyediakan, Allah sanggup, Allah Immanuel. Tapi di sisi lain kita lalai dengan apa yang Tuhan percayakan. Maka gereja gak akan pernah siap untuk jadi terang di masa sulit, saudara. Karena ketika kita cakap dalam mengelola, Tuhan gambarkan itu di bangsa Mesir. Ketika ada 7 tahun masa kelimpahan, dan kemudian 7 tahun masa kesukaran, Tuhan pakai Yusuf yang hadir di sana. Dengan segala hikmat yang roh Tuhan berikan buat dia, di masa kelimpahan dia kelola dengan baik. Sehingga waktu masa kesukaran datang, di situ dia berbagi kasih buat orang. Saudara ingat kisah itu? Di rumah Yusuf, saudara, waktu keluarganya datang, mereka tetap pesta. Bawa pulang gandum berlebihan buat papa di Israel. Bawa pulang, mereka makan sampai kenyang. Di luar kelaparan, saudara. Tapi di rumah Yusuf ada persediaan. Dan dia berbagi kasih di sana. Jadi berkat buat keluarganya. Jadi berkat buat satu bangsa, Israel, saudara. Waktu kita cakap mengelola, persiapan yang kedua mengelola, dapat dipercaya, dapat diandalkan, maka waktu hari-hari ini sulit secara ekonomi, uluran tangan tidak akan pernah terganggu, saudara. Karena kita cakap mengelola. Amin. Makanya hari ini yang terakhir, ayat terakhir, saudara. Yakobus 1 ayat 5-6. Ayat yang terakhir, saudara. Yakobus 1 ayat 5-6 berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6 berkata begini, saudara, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hari-hari ini, dalam masa yang dipersiapkan ini, saudara. Kalau engkau mau seperti Yusuf, yang begitu hebat Tuhan pakai di masa kelimpahan, dia bisa kelola dengan baik. Semua karena hikmat yang Tuhan berikan, saudara. Kita hari ini sama. Kalau dalam bisnis, pekerjaan, tanggung jawab kita merasa kurang hikmat. Dalam hubungan, tanggung jawab, pelayanan. Alkitab bilang kalau kamu kurang hikmat, minta kepada Allah. Allah tidak pernah koncudu. Allah memberi kepada semua orang dengan murah hati, saudara. Sama-sama bilang murah hati. Tuhan siap untuk melepaskan hikmat yang berlimpah. Amin. Asal kita yang mau jadi orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Maka dia akan lepaskan hikmat buat kita. Supaya kita kelola apa yang Tuhan percayakan hari ini dengan hikmat. Sayang, untuk dimanapun kita ada, kasih Tuhan yang hebat, kesetiaan Tuhan yang tetap selama-lamanya bisa kita berikan buat banyak orang lain, saudara. Amin. Jangan takut dengan kegelapan yang pekat, karena justru di situ terang akan tampil sangat bersinar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Mari bangkitkan iman kita. Percaya dia Allah yang setia. Mari kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku. Praise the Lord. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
doa kita siang hari ini. Terima kasih bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. tak pernah Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, saya percaya kita semua pernah kecil ya. Waktu kecil kita suka pegang tangan orang tua kita. Betul? Tadi waktu saya lagi pujian, worship, anak saya tiba-tiba pegang tangan saya. Saudara, saudara tahu nggak waktu kita pegang, apa yang terjadi saudara? Kita tahu kita nggak pernah sendiri. Kita tahu ada rasa aman, ada kehangatan, ada jaminan. Siang hari ini saudara, memori saudara pernah pegang tangan orang tua, yuk kepalkan tangan saudara hari ini, depan saudara, nggak usah tinggi-tinggi saudara. Kepalkan tangan saudara, saudara pejamkan mata. Saudara bayangkan saudara pegang tangan Tuhan. Lagu tadi berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kau ada di setiap musim. Mari saudara, izinkan Tuhan bicara dalam hatimu siang hari ini. Dengan iman, bangkitkan imanmu. Kau gak pernah sendiri. Kau pegang tangan yang hebat. Kau pegang tangan yang kuat. Kau pegang tangan yang dapat diandalkan. Kau pegang tangan pribadi yang setia. Pribadi yang sanggup menolong. Pribadi yang sanggup. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Di hari pertama kami, kami mau pegang Kau. Mau pegang tangan-Mu. Kami tidak mau melepaskan pribadi-Mu. Kami mau terima kehangatan daripada-Mu. Kami mau terima ketenangan daripada-Mu. Kami mau terima jaminan itu. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada tuntunan dari tangan-Mu yang setia bagi kami. Kami mau pegang dengan kuat di tahun 2023 ini Tuhan. Kami berjanji, kasih dan setia tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau jadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Kami mau jadi orang-orang yang penuh dengan setia. Sehingga Engkau melepaskan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Bawa kami ke dalam rencana-Mu yang terbaik. Bawa kami ke dalam kemaksimalan yang lebih lagi di tahun ini Tuhan. Bawa kami dalam pemakaian-Mu yang hebat. Sehingga Engkau akan terus memakai setiap kami. Mendatangkan terang bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Meteraikan firman-Mu bagi kami siang hari ini Bapa. Kami pulang berkemenangan. Kami pulang menjadi orang-orang yang kuat. Kami pulang menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima dalam nama Yesus. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati. Amin. Baik, saat ini kita akan memberikan korban syukur persembahan. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Ini persembahan kita yang pertama di tahun yang baru ini. Mari persiapkan persembahannya dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin menyertai kami di tahun kemarin. Tuhan, kami percaya Tuhan yang sama yang akan menuntun kami di tahun yang baru ini. Terima kasih kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Doa kami biar firman ini jadi bekal rohani buat kami untuk menjalani kehidupan kami. Makasih siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, ini persembahan kami yang pertama di tahun yang baru ini. Terimalah sebagai ungkapan syukur kami. Kami bawa dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama berkata, amin. Tuhanlah kekuatan dan basmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan semua yang diberkati, amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Sebagai manusia mengalami musim-musim yang berganti, badai yang datang, kita akan sampai di titik-titik di mana kita merasa kita tidak mampu. Tapi di saat kita tidak bisa melihat yang jauh, kita tidak bisa melihat yang lain, tetap ingat Dia Allah yang setia bagi kita. Dia tidak berubah dalam kasih setianya. Bukan hanya kita yang rindu untuk memegang tangannya, tapi Dia berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan otoritas Tuhan, tangan yang kuat, tangan yang berkuasa akan memegang kita. Kita taruh tangan kita di tangannya. Dia Bapa yang akan memegang kita sampai ke tujuan kita. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan, kami mau taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapak terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami siang hari ini Bapak. Di hari pertama perjalanan kami di tahun yang baru.
tahun 2023. Terima kasih kami menerima kekuatan yang baru. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kau taruh terus Tuhan kami di jalan-Mu. Bawa kami di jalan-Mu Bapa. Dan rencana-Mu terjadi bagi kami. Siang hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap kerinduan umat Tuhan. Yang kami rindukan untuk kekasih-kekasih kami, untuk orang tua, saudara bersaudara, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Bapak kami berdoa Tuhan lawat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Tuhan biar kehadiran-Mu juga Tuhan dinikmati oleh orang-orang yang kami cintai. Biarlah mereka juga punya kekuatan di dalam Engkau untuk bangkit dan menemukan rancangan-Mu yang sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu. Biarlah di bulan Januari kami akan lihat pertolongan Tuhan. Kami akan lihat penyediaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah berberat Tuhan hiburkan. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu dan kami percaya untuk kebaikan-Mu Tuhan yang ada di depan kami. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Di perusahaan, di kantor, di usaha, di tempat apapun Engkau taruh kami. Biarlah orang lihat Tuhan lewat kami. Bawa pulang kami dalam kebaikan-Mu Tuhan. Dan berkat-Mu turun lewat kehidupan kami. Mari sebelum pulang Tuhan, angkat wajah-Mu. Buka hati, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya Allah Immanuel menyertai dan menjaga keluar masuk kita, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian. Yesus, aku di